Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustari SPDI, guru Al-Quran Hadis di MTS Bulu-Bulu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dan saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 BEK 1 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor peserta 1892960042035. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di MTS Bulu-Bulu Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 8 dengan materi pokok hukum bacaan matiwat. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana, sehat? Sebelum kita mulai mata pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Siapa yang bisa memimpin doanya? Ya, silahkan. Regan, siap. Surya, siap. Gerak. Beri tempat, gerak. Bersalam kepada Pak Guru. Duduk kembali. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, saya cek kehadiran dulu masing-masing. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Kenapa? Ada suratnya? Mari kita doakan teman kita Zulkifli, semoga dia cepat sembuh. Mari kita berdiri dulu semua. Saya cek kerapihan dulu. Berdiri. Yang di luar kaki bajunya tolong dikasih masuk. Yang di luar kaki bajunya kasih masuk. Kasih masuk dulu kaki bajunya. Ya, silahkan duduk. Silahkan duduk kembali. Lihat dulu di samping kiri kanan Anda. Apakah ada sampah? Ya, ambil itu sampah. Ya, bawa keluar di tempat sampah. Ya, sudah. Ya, silakan masuk. Sebelum kita mulai mata pelajaran pada hari ini, mari kita dulu ice breaking supaya kita fokus di mata pelajaran pada hari ini. Jadi dengarkan apa-apa saya ya, atau perkataan saya. Dengarkan perkataan saya ya. Tangan di depan, di atas, samping, di bawah. Mengerti? Mudah kan? Jadi perhatikan kembali. Tangan ke depan. Ini. Perhatikan perkataan saya. Kalau saya bilang tangan di depan begini, jangan
sebelum kita lanjut ke materi kita pada hari ini, masih ada yang ingat mata pelajaran minggu lalu? Tentang apa? Nah, siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian Al-Quran? Ada yang masih ingat? Silakan. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, itulah pengertian Al-Quran. Kasih dulu plus sama temannya. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran itu, kita akan mendapat paham. Apalagi kalau cara membacanya sangat fasih, sangat baik. Bagaimana caranya supaya kita membaca Al-Quran dengan fasih? Maka kita harus belajar tentang matiwat. Oke. Nah, pada materi kita hari ini, adapun tujuan pembelajaran, perhatikan ke layar. Yang pertama, menjelaskan pengertian matiwat. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan matiwat. Inilah tujuan pembelajaran kita. Jadi siswa harus mengetahui apa itu pengertian matiwat dan apa itu ciri-ciri hukum bacaan matiwat. Jadi perhatikan lagi ke layar. Adapun pengertian matiwat yang pertama yaitu mat artinya panjang dan iwat pengganti. Mat iwat adalah bacaan dibaca panjang sebagai pengganti dari fathah tain yang diikuti alif karena dibaca wakaf atau berhenti. Cara membacanya dibaca panjang satu alif atau dua harakat. Contoh matiwat. Bacaan wal adiyati dobah dibaca wal adiyati dobah. Agak panjang nih. Mengapa dikatakan matiwat? Karena fathah tain di akhir kata dan diikuti oleh alif. Itulah yang dimaksud dengan matiwat. Sekarang contoh yang kedua, wal muriyati kataha dibaca wal muriyati kataha. Itu bagaimana mengerti tentang matiwat? Nah, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri matiwat. Jadi perhatikan lagi kemari, perhatikan di layar. Jadi ciri-ciri matiwat itu ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama, terjadi pada tanwin fathah. Matiwat hanya terjadi jika ada tanwin fathah di akhir kata. Yang kedua, dibaca ketika wakaf atau berhenti. Matiwat hanya dibaca ketika berhenti. Wakaf pada kata yang diakhiri tanwin fathah. Yang ketiga, huruf terakhir menjadi alif. Tanwin fathah diubah menjadi huruf alif yang dibaca panjang 2 harakat atau sekitar 1 alif. Yang keempat, tidak terjadi pada tanwin kasrah atau dhammah. Matiwat tidak berlaku untuk tanwin kasrah atau dhammah, hanya fathah saja. Yang kelima, panjang bacaan 2 harakat atau 1 alif, sama panjang dengan mat tabiin atau mat asli. Itulah ciri-ciri matiwat. Adapun contoh matiwat dalam Al-Quran yaitu kitaban. Saat wakaf atau berhenti dibaca kitabah. Yang kedua, jasaan. Saat wakaf atau berhenti
Sudah? Nah, saya akan membagikan LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Jadi kelompok 1 yang ini, kelompok 2, kelompok 3. Nah, jadi silahkan baca soalnya, soal LKPD-nya. Ada yang tidak dimengerti, ada yang ingin ditanyakan soal LKPD-nya? Ada? Jelas? Jelas, Pak. Nah, kalau sudah jelas, saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan. Bagaimana, selesai? Belum. Ya, silakan, masih ada waktu. Nah, sekarang waktunya sudah habis. Silakan menghadap ke depan semua. Bagaimana? Siap memperselesaikan LKPD-nya? Siap. Kalau sudah siap, saya persilahkan dulu untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan LKPD-nya. Saya persilahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengertian matiwat yang beranggotakan Siska Panisa, Ridwan Rustam, Rehan, Fahmi, Zahra, dan Al-Fadilah. Matiwat adalah salah satu jenis mat atau panjang bacaan. Dalam ilmu tajwid secara bahasa, mat berarti panjang dan iwat berarti pengganti. Jadi, matiwat adalah bacaan panjang yang menggantikan harakat fathah tanwin saat berhenti atau wakaf dalam bacaan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah LKPD dari kelompok 1 tentang matiwat. Bagaimana kelompok 2, siap? Insyaallah, Pak. Nah, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan LKPD-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkaila, perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang ciri-ciri hukum bacaan matiwat. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Alia, Irji, Faira, Aulia, Tiwi. Ciri-ciri hukum bacaan matiwat. 1. Terjadi pada tanwin fathah. Matiwat hanya terjadi jika ada tanwin fathah di akhir kata. 2. Dibaca ketika wakaf atau berhenti. Matiwat hanya dibaca ketika berhenti atau wakaf pada kata yang diakhiri tanwin fathah. 3. Huruf terakhir menjadi alif. Tanwin fathah diubah menjadi huruf alif yang dibaca panjang 2 harokat atau sekitar 1 alif. 4. Tidak terjadi pada tanwin kasrah atau dhammah. Matiwat tidak berlaku untuk tanwin kasrah atau dhammah, hanya fathah saja. 5. Panjang bacaan 2 harokat atau 1 alif. Panjang sama panjang dengan mat tabi'in mat asli. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itulah presentasi dari kelompok 2 tentang ciri-ciri matiwat. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Bagaimana, siap kelompok 3? Nah, silahkan kelompok 3 mempresentasikan LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya, Sawa Putri Amreni, Nur Saskia, Nur Pratiwi, Edi Dharma,
bacaan mati baca Al-Quran. Yang pertama surah Al-Anbiya ayat 5 yang berlafazkan qalat Nabi Jam'ah. Bacaan mati adalah Jam'ah. Kedua surah Al-Balad ayat 6 yang berlafazkan yaqulu ahlaktu malan lubada. Bacaan mati adalah lubada. Yang ketiga surah Al-Baqarah ayat 109 yang berlafazkan walaqad katsira min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara. Bacaan mati adalah kufara. Yang keempat surah Al-Baqarah ayat 119 yang berlafazkan inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nasyira. Bacaan mati adalah nasyira. Yang kelima surah Al-Baqarah ayat 27 yang berlafazkan wa anbatna fiha habba. Bacaan mati adalah habba. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu presentasi dari kelompok 3. Oke. Nah, itulah tadi hasil presentasi mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 dia membawakan materi tentang pengertian matiwat. Kelompok 2 yaitu ciri-ciri matiwat. Kelompok 3 adalah contoh-contoh matiwat. Bagaimana mengerti tentang matiwat? Sudah dipahami semua? Sudah. Nah, sekarang bagaimana? Ada yang bisa menyimpulkan tentang matiwat? Ya, silakan. Kalau bisa naik ke atas menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi pada hari ini. 1. Pengertian matiwat. Matiwat adalah mat, berarti panjang, dan iwat berarti pengganti. Jadi, matiwat adalah bacaan panjang yang menggantikan harokat kata tanwin saat berhenti. Wakaf adalah bacaan Al-Quran. 2. Ciri-ciri matiwat. 1. Terjadi pada tanwin fathah. 2. Dibaca ketika wakaf berhenti. 3. Huruf terakhir menjadi alif. 4. Tidak terjadi pada tanwin kasrah atau dhammah. 5. Panjang bacaan 2 harokat 1 alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menjelaskan pengertian matiwat. Yang kedua adalah menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan matiwat. Bagaimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Nah, kalau tidak ada, marilah kita menutup materi kita pada hari ini. Nah, sebelum saya tutup, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Siapa yang bisa memimpin doanya? Ya, silahkan. Kemudian Siap. Nuria, siap, gerak. Berdiri di tempat, gerak. Bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali.
dengan materi mat lain. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.